Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan terkait COVID-19 ini. Kan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Nirmala Dewi. Saya angkatan 2019, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang bersedia menjadi peserta dari penyuluhan terkait COVID-19 ini. Diharapkan peserta mampu mengetahui apa itu COVID-19, bagaimana asal mula COVID-19 ini, bagaimana bisa menular dan juga cara pencegahannya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada peserta, apakah teman-teman sekalian tahu sebelumnya apa itu COVID-19? Iya, tahu, Kak. Saya, Kak. Apa itu COVID-19? Ya, silakan. COVID-19 itu virus yang menyerang sistem pernafasan, Kak. Sebelum ke materi umumnya, langsung kita putar dulu video yang berdurasi singkat terkait COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Baiklah, itu tadi pemutaran video terkait COVID-19. Sekarang kita akan masuk ke materi utamanya. Baiklah, pada penyuluhan kali ini saya akan membahas terkait COVID-19. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi COVID-19, kedua ada asal mula COVID-19, 3 ada penularan COVID-19, dan yang keempat ada pencegahan COVID-19. Nah, pertama, apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 ini atau dikenal oleh masyarakat awam dengan sebutan virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Oke, baiklah kita lanjut ke subtopik kedua, asal mula COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini berasal dari pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Cina. Di materi ini apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Siapa, Dek? Ilmiah. Oke, silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan diri, saya atas nama Silmi Tresnawati dari Ilmu Keperawatan angkatan 2020. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanya, menyebarkan virus COVID-19 ini, Kak. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi itu, bisakah hewan peliharaan menyebabkan COVID-19 ini? Jadi langsung saja saya jawab, Di. Jadi untuk saat ini belum ditemukan bukti apakah hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID ini. Namun akan lebih baik jika kita menerapkan pola hidup bersih. Kita rajin mencuci tangan dengan sabun atau air. Juga kebiasaan kita kalau setelah berkontak langsung dengan hewan, jangan lupa kita juga langsung cuci tangan. Karena kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa membantu kita melindungi diri kita dari bakteri-bakteri seperti E. coli atau Salmonella yang dapat berpindah dari hewan peliharaan misalnya ke manusia atau pemiliknya. Seperti itu, Dek. Jadi untuk sejauh ini belum ada bukti yang kuat kalau hewan peliharaan itu bisa menyebarkan COVID-19 ini. Saya kembalikan ke
saudara penanya. Bagaimana, Dek? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Baiklah, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya, Kak. Oh iya, silakan, Dek. Jadi pertanyaan kedua saya yaitu apakah aman jika kita menerima paket dari Cina atau negara lain yang masyarakatnya banyak terjangkit COVID-19 ini? Terima kasih. Oh iya, ya. Jadi seperti yang kita ketahui di sini pada subtopik kedua, asal mula COVID itu berasal dari kota Wuhan atau Cina. Pertanyaannya Adek Silmia tadi, amankah jika kita menerima paket atau barang dari negara Cina atau negara lain yang masyarakatnya terjangkit COVID ini, Dek? Jadi menurut saya itu menerima paket dari negara manapun itu, baik negara yang banyak masyarakatnya terjangkit virus ini ataupun tidak, itu tetap aman-aman saja karena virus ini dia itu tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket-paket dari kantor pos seperti benda-benda. Jadi virus ini tuh tidak bisa bertahan lama pada benda mati. Oke, baiklah. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang mau bertanya? Subtopik ketiga itu penularan COVID-19. Nah, penularan COVID-19 ini ada 4 transmisi dan yang kelima ada kontak langsung dengan pasien. Sistem imun tubuh kita baik, virus ini akan sukar juga menyebar. Baiklah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit COVID-19 ini, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dek. Jadi saya langsung jawab saja, Dek. Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi COVID-19 ini hingga muncul gejala itu disebut masa inkubasi. Nah, saat ini masa inkubasi itu ini ada disebutkan masa inkubasinya itu 3 hari. Untuk masa inkubasi pendek, lalu ada masa inkubasi panjang 10-12 hari. Namun pada umumnya yang kita tahu masa inkubasi atau seseorang bisa muncul gejalanya itu saat sudah mencapai 14 hari. Jadi untuk secara umumnya itu 14 hari baru seseorang bisa mendapatkan atau muncul gejala-gejalanya terkait virus ini. Tapi ada juga pembagiannya yang sudah saya jelaskan tadi, masa inkubasi pendeknya itu 3 hari. Ada juga masa inkubasi panjangnya 10-12 hari, tapi umumnya itu 14 hari. Saya kembalikan ke saudara penanya. Bagaimana, Dek? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya sudah mengerti. Oke, baiklah lanjut. Saya lanjut. Masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut. Tidak ada, Mika. Ya, jadi kita lanjut ke subtopik keempat ya. Nah, subtopik keempat itu pencegahan COVID-19. Nah, untuk pencegahan sepertinya sudah banyak yang tahu cara-cara pencegahannya. Karena ini juga pasti kita terapkan dalam sehari-hari. Jadi pertama itu kita harus rajin mencuci tangan, konsultasikan ke dokter atau mendatangi rumah sakit jika merasakan ada gejala. Oke, baiklah. Subtopik keempat ini terkait pencegahan COVID, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Teman-teman? Tidak ada. Tidak ada, Kak. Oh iya. Tidak ada, Kak.
Oh iya, Dek. Baiklah, dari materi, semua materi yang sudah saya jelaskan tadi, eh, boleh saya evaluasi sedikit terkait ke topik-topik yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, Kak, boleh. Oke, Bisa. baiklah. Ya Kak, bisa. Iya. Pertama terkait ini dulu. Terkait definisi COVID-19. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu COVID-19? Cukup poin-poin pentingnya aja, Dek. Bagaimana? Oke, Ada Kak. yang bisa? Kak. Oh iya, silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mualim. Adapun definisi dari COVID-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan dan virus ini juga bisa menyerang siapa saja. Mungkin itu saja, Kak. Ya, terima kasih, Dek Sylvia. Baiklah, untuk topik keduanya, asal mula COVID-19, apakah ada yang bisa menyimpulkan sedikit beberapa poin pentingnya? Saya, Kak. Ya, silakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Jadi, asal mula dari COVID-19 ini, virus ini berasal dari pasar hewan atau makanan laut di kota Wuhan, Cina, dan diduga bisa menyebar dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Itu, Kak. Ya, terima kasih, Dek Nur Hikmah. Sudah jelas ya, jadi kita lanjut ke subtopik ketiga, penularan COVID-19. Bagaimana? Ada yang bisa simpulkan poin pentingnya? Saya Kak. Ya, silakan, Dek. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Nur Pratiwi Ismail. Jadi penularan COVID-19 itu ada berbagai cara. Di antaranya itu ada transmisi lewat udara, dari hewan, dari cairan, transmisi lewat dengan pasien. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Ya, saya rasa juga itu sudah cukup jelas ya. Jadi ada transmisi dan juga kontak langsung dengan pasien. Selanjutnya, untuk subtopik pencegahan COVID, apa ada yang bisa menyimpulkan poin-poin pentingnya? Saya, Kak. Ya, silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Gloria Jeswilda. Mengenai pencegahan COVID-19 itu, yang pertama dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, tidak menyentuh wajah, menggunakan alat pelindung diri, dan tetap di rumah jika merasa kurang enak badan. Mungkin itu saja, Kak. Ya, baiklah. Terima kasih jawabannya, Dek Gloria. Jadi, kalau untuk pencegahan, pasti kita juga sudah menerapkannya sehari-hari. Apalagi kita lagi di tengah-tengah pandemi ini. Baiklah, itu dia tadi penyuluhan terkait COVID-19. Hal-hal yang bisa saya simpulkan terkait materi penyuluhan kali ini, yaitu COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang infeksi saluran pernapasan. COVID ini berasal dari kota Wuhan di Cina. COVID ini bisa menular melalui udara, melalui cairan. Baiklah, itulah penyampaian materi juga simpulan dari materi terkait penyuluhan COVID-19 ini. Saya mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan terkait COVID-19 ini. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan bisa menjadi masyarakat yang memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya akhiri penyuluhan kali ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.